Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Lihat dari suasana muka ini terlihat sangat ini sih menggembirakan saya. Mungkin udah apa kegiatan hari ini? Bilang Pak, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan pengetahuan saya. Oh iya. Saya ini pada saat proses pembelajaran saya mengalami kesulitan tentang model pembelajaran saya. Jadi sebenarnya sepertinya kurang tertarik dengan model pembelajaran saya. Padahal saya sudah berusaha maksimal untuk menyampaikan ya tentang model pembelajaran. Mungkin ada yang belum paham, saya tidak kurang mengerti tentang keadaan siswa saya. Kira-kira menurut kamu ini model pembelajaran yang menarik itu seperti apa kamu? Iya, saya mungkin selama proses pembelajaran sebelumnya saya menggunakan proses pembelajaran yang monoton, yang pada saat pembelajaran menggunakan metode klasik seperti drama, kemudian memberikan tugas kepada siswa, kemudian secara tidak langsung juga anak-anak mungkin menilai itu adalah suatu hal yang biasa, sehingga saya sangat merasa kesulitan dalam hal memilih dan memilah model pembelajaran saya. Berarti sebelumnya itu Pak Ramli itu menggunakan metode pembelajaran yang klasikal untuk penerapan yang berdiferensiasi. Belum menerapkan. Terus masih monoton. Ya, itu yang saya lakukan di kelas. Oh, berarti tujuan kita ini untuk bagaimana membuat pembelajaran menarik. Membuat pelajaran yang menarik supaya siswa terbuka, supaya siswa ini betul-betul tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kira-kira di kelas kami itu kenapa ini apa yang dilakukan siswa pembelajaran itu Pak? Ya, pada saat pembelajaran di kelas saya sulit untuk mengontrol siswa karena siswa cenderung pada berbicara dengan teman ngobrol, tidak memperhatikan dunia. Itu yang terjadi di kelas, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan maksimal. Berarti ini kondisi kelasnya kurang kondusif ya masih banyak tadi itu yang berbicara pembelajaran. Kira-kira Pak Rafi tahu nggak kenapa dia malah sulit memilih pembelajaran temannya? Oh, sekarang Pak, ini setelah kita ini baru ingat saya, ternyata memang pada saat pembelajaran tadi di kelas sudah ada fasilitas yang memenuhi. Nah, sesuai dengan saran Bapak bahwa model pembelajaran ini perlu bisa berubah, mungkin situ ada sarana yang lengkap seperti mungkin saya akan melakukan memanfaatkan media yang di kelas seperti proyektor, kemudian membuat video yang bisa menarik lihat belajar siswa yang atau dengan menggunakan dari gambar dan sebagainya dan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih banyak. Ini baru terlihat nih Pak. Iya. Dan kira-kira apa namanya ada nggak siswa kami gitu kan harus belajar diferensiasi jadi ya. Kalau misalnya ada yang apa ya siswa ada yang ini Oh iya, kalau sekarang ternyata siswa ini kan tidak banyak ya, jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan ini daya tarik seperti ada yang auditor, ada yang sukanya ini melihat video, kemudian berbagai macam model karakter seperti
berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata memang harus kita terapkan di pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata terima kasih banyak kita mengingatkan Pak. Ternyata pembelajaran ini alhamdulillah bisa sedikit gambaran tentang model pembelajaran yang akan saya gunakan. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai masalah ini visual. Bagaimana saya memberikan penilaian terhadap model pembelajaran saya supaya bisa meningkat kemampuan ini yang saya ingin dan tidak menyita waktu Bapak. Tidak. Ya. Tidak ada kegiatan lain. Terus yang besok nih, observasi nih Pak, tujuan pembelajarannya akan ingin dicapai gitu Pak. Ya, kebetulan pada saat pembelajaran saya yang menyampaikan kepada murid saya tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah kebetulan yang saya pegangkan pelajaran agama mengambil tema jujur dan amanah. Nah, ada tujuan pembelajaran yang saya harapkan kepada mahasiswa mereka dapat memahami tentang apa itu daripada perilaku jujur dan amanah. Kemudian bisa menyebutkan contoh perilakunya, kemudian di masyarakat seperti apa, di sekolah, kemudian di rumah seperti apa, dan mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ingin saya. Oh, berarti mulai dari pemahaman gitu ya Pak, sampai nanti akhirnya pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana cara melakukan kejujuran dan menjadi orang yang amanah. Ya. Terus area pengembangan yang hendak ingin dicapai gitu Pak. Ya, karena kebetulan siswa saya ini adalah siswa yang berkebutuhan khusus dengan biasa. Jadi yang ingin saya fokuskan pada peserta didik saya itu adalah mereka cukup memilah dan memilih mana perilaku yang jujur, mana perilaku yang tidak jujur, ya, dan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, di rumah dan di masyarakat. Berarti nanti area pengembangan itu ini ya mengelompokkan mana yang jujur, mana yang amanah, Ya. mungkin ada nanti juga negatifnya gitu Pak, atau tidak gitu kan, jujur lawannya apa? Enggak. Termasuk dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu anak-anak peserta didik menyebutkan salah satu perilaku yang tidak jujur. Tadi salah satu contoh adalah tidak boleh menonton sekolah. Kemudian kalau di rumah menjaga perilaku sopan santun terhadap orang tua. Kemudian di masyarakat bisa menjaga diri ya dan keluarga dalam hal bersikap yang begitu tata. Terus kira-kira bagaimana strategi yang dipersiapkan nih sama Pak Rabin untuk pembelajaran observasi besok? Kebetulan di pembelajaran saya sudah mempersiapkan ya, cara teknik dalam proses observasi ya, diantaranya adalah dengan mempersiapkan memberitahu menginformasikan kepada peserta didik untuk datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian nanti proses pembelajaran pada ini adalah pembelajaran di jam kedua. Jadi saya menginformasikan kepada wali kelas untuk memberitahu kepada siswa agar bahwa hari ini ada pelajaran agama Islam supaya mereka mempersiapkan diri dengan syarat tulis, kemudian dengan mental, dengan kondisi fisik yang sehat dan kuat bisa menerima pembelajaran kelas saya. Berarti langkah pertama yang akan dilakukan Ramli itu menginformasikan bahwa ada mata pelajaran di jam kedua gitu, pada wali kelas, nanti diinformasikan kepada siswanya.
Terus kira-kira kalau pada saat pembelajaran strategi apa gitu yang dilakukan oleh menghadapi siswa tersebut gitu ya? Ya, pada saat pembelajaran saya akan menggunakan strategi di dalam ruangan itu. Saya sudah mempersiapkan bahan pembelajaran saya berupa RPC modul saya sudah siapkan. Ya. Kemudian ada media pembelajaran berupa gambar, ya, gambar supaya memudahkan pemahaman siswa. Kemudian di antaranya adalah saya juga melakukan test briefing di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk siswa tidak bosan pada pembelajaran, karena pada pembelajaran sebelumnya tidak strict, jadi monoton. Sekarang dengan adanya briefing, insya Allah anak bisa tidak bosan pembelajaran. Kira-kira kemampuan awal peserta didik ini menurut kami siapa kan? Ya. Kalau saya lihat rata-rata kemampuan peserta didik ini sangat, kita katakan, di bawah standar, di bawah standar. Dan ini yang ingin saya naikkan tingkat kemampuannya itu, terutama adalah yang pertama memahami konsep, kemudian tidak lupa pula pada anak-anak yang mungkin kemampuannya di bawah, saya akan melakukan teknologi, kemudian pengayaan akan saya lakukan untuk bisa bersama-sama siswa saya ini dapat memahami dan mudah-mudahan di akhir pembelajaran dapat diselesaikan materi dengan baik. Berarti ini kalau di RPP itu ada dia bagi yang belum, gitu kan, belum mampu, gitu kan, menyelesaikan dan setelah ini mampu, gitu kan. Kalau sudah mampu berarti pengayaan, ya. Terus briefingnya itu kira-kira seperti apa? Ya, kebetulan saya mengalami dari berbagai macam sumber, ya, untuk menambah wawasan saya tentang perlunya briefing, perlunya atau selingan dalam proses pembelajaran. Berarti tadi saya menggunakan, ya, dan bahasa Inggris tadi, jadi yang sangat dasar. Saya bilang, kalau bilang go, maju, kalau go, mundur, kalau stay, saya bilang putar. Ya, alhamdulillah pada tahapan ini siswa baru mampu maju dan mundur, belum mampu, ya, putar itu belum mampu dia, karena dan kemampuan tadi dia dan kemampuan. Ada juga yang siswa yang pergerakannya agak kurang, anak dari fisiknya, kita maklumi, dan itu kita paksa. Tentu mereka senang dalam proses pembelajaran. Kira-kira kapan Pak akan dilakukan sesuai dengan komitmen yang sudah saya tanamkan dari diri saya, bahwa saya akan melakukan pembelajaran mulai semester ini. Semester ini saya akan mencoba untuk menggunakan, ya, model pembelajaran yang modelnya yang kekinian, sesuai dengan apa yang saya buat tadi. Media tanpa apalagi. Pokoknya saya akan menggunakan, memanfaatkan, memaksimalkan tanpa ini untuk proses pembelajaran saya. Ini kalau spesifiknya, kami jujur dan apa materi juga yang ini kira-kira akan diberikan apa nih Pak? Mungkin 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau saya akan memberikan materi. Kebetulan hari ini adalah kebetulan belum terlalu kondisi saat waktunya, sehingga saya memilih waktu, insya Allah minggu depan saya akan melakukan minggu depan, tepat minggu depan. dan kita harus mampu ya teknologi yang tadi itu untuk menerima pembelajaran ini ya Pak. Saya lihat
perkembangan siswa kita, siswa saya terutama sangat lumayan bagus ya. Saya sudah merespon apa yang saya sampaikan. Tidak ada gambaran tentang perkembangan mereka, memahami materi yang akan saya sampaikan. Kira-kira apa yang ini mungkin membutuhkan pendukung ya Pak? Kira-kira apa gitu? Dukungan sangat perlu dalam proses pembelajaran, terutama yang pertama adalah dukungan dari wali kelas, terutama karena memberikan informasi awal tentang siswanya. Ya, dan saya sebagai guru mata pelajaran tentu ingin mendapatkan informasi awal tentang perkembangan siswa. Kemudian dukungan dari rekan sejawat, ya, mungkin ada di sekolah yang membantu saya menggunakan media pembelajaran yang abad 21 jika saya menghadapi permasalahan tentang ya, penggunaan media. Saya minta bantu sama ada nama teman saya itu namanya Pak Budi Luhur, dia yang akan membantu saya di media pembelajaran menggunakan media yang saya tidak mengerti yang membuat saya pada Nanti dalam digital ya gitu ya, pembelajaran berbasis digital. Mungkin itu saja para pendidik ya. Bagaimana sekarang sekarang saya merasa lega ya, karena tadi begitu banyak permasalahan yang saya hadapi tentang proses pembelajaran ini. Setelah saya bercakap dengan Bapak, ternyata saya sudah menemukan jawabannya. Terima kasih banyak sekali lagi ya, mudah-mudahan cakapan kita ini membawa bertahan ya, saya menambah kompetensi, meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih banyak ya. sampai ketemu lagi 1 minggu ke depan ya. Kita observasi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, Bapak Guru, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau absen dulu. Maja, hadir, ketan, Devi, Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati jujur dan amanah. Yang kedua adalah mengenali contoh-contoh perilaku ya dan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan sikap perilaku ya. Kamu punya? Gimana kamu dapat? Bukan dia yang punya. Berarti kamu nggak jujur. Dan jujur. Tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Berarti tidak amanah. Nanti kebalikannya, kamu pinjam, yang meminjam barang orang lain, nanti setelah selesai dipakai, berarti kita kembali. Jangan dibawa pulang. Itu namanya amanah. Perilaku jujur. Tulis di sini ya. Tulis. Ini saya kasih. Baca. Kunci saya kasih. Kamu, Abi. Tulis pakai spidol kalau bisa. Besar-besar, bisa dibaca. Nah, sekarang Bapak Guru akan membuatkan perilaku jujur. Nanti kalian di mana lagi? Di rumah. Di mana lagi? Ya betul. Buang air besar juga harus membasuh. Jangan buang air besar, buang air kecil tidak
membersihkan dengan air yang suci. Itu juga termasuk menjaga kebersihan diri, pakaian, tempat, dan ya itu termasuk pakaian ya, hebat. Kemudian banyak yang memilih menjaga. Ini ada temannya satu orang atas nama Abi, dia termasuk perilaku salah satu contoh adalah menjaga adik kita di rumah. Kalau orang tua tidak ada, kita jaga adiknya. Coba kami sini dulu. Silakan menghadap teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabek, Ibu. Maka saya dari Mampu. Saya ibu umur tahun 9. Dia Punya adikku saya namanya Supiato. Saya temanku dari adikku namanya Muhammad Ibu. Saya kembaraku dari umur tahun 4 bulan, adikku umur tahun 11. Sekian sampai 200. misalkan go back go. Lagu nyanyi. Seperti itu. Nah, kembali lagi permainan. Coba bisa nyanyi nggak? Bisa. Tepuk jari satu, ku buat jembatan. Tepuk jari dua, ku buat kamera. Jebret. Aku udah nyanyi banyak pacaran. Tepuk jari tiga, ku buat kelinci. Lompat. Tepuk jari empat, ku buat mentari. Tepuk jari satu, ku buat jembatan. Tepuk jari dua, ku buat kamera. Jari tiga, ku buat menara. Tepuk jari empat, ku buat kelinci. Tepuk jari lima, berbunyi semua. Tepuk jari satu. Nah, kamu tepuk tangan ya. Bapak guru yang nyanyi, kamu yang tepuk tangan. 1, 2, 3. Tepuk jari satu. Tepuk jari satu, ku buat jembatan. Tepuk jari dua, ku buat kamera. Jebret. Jari tiga, ku buat menara. Tepuk jari empat, ku buat kelinci. Tepuk jari lima, berbunyi. Ya, ini adalah pelajaran kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak ya. Terima kasih Pak sudah datang ke ruangan saya. Mari kita ini refleksi dulu Pak tentang bagaimana pelajaran yang sudah dilakukan Bapak tadi ya. Ya. Bagaimana perasaannya setelah mengajar tadi Pak? Alhamdulillah saya sudah lega, merasa nyaman. Ya, apa yang saya lakukan di kelas tadi sudah sudah berjalan sesuai dengan rencana yang saya buat kemarin. Mungkin Pak Ramli bisa cerita sedikit gitu Pak pengalamannya waktu mengajar tadi gitu. Ya. Apa menurutnya yang berjalan dengan baik gitu Pak? Ya. Baiklah, saya ingin secara keseluruhan Pak ya, apa yang saya lakukan di kelas ya, saya melihat ya anak-anak sudah terlihat sudah antusias ya, sudah mulai bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas, karena saya sudah menerapkan pembelajaran yang kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Seperti salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran, ya, menggunakan media pembelajaran, kemudian memberikan tugas yang disesuaikan dengan
kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian beberapa siswa saya memang terlihat ya sangat antusias sekali tentang apa pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan. Memang sifat tadi pada saat observasi saya melihat memang terlihat ya begitulah sangat aktif, sangat bahagia peserta didiknya itu Pak. Terus secara spesifik gitu Pak, yang menurut Bapak sangat berhasil dalam mengajar tadi itu Pak apa Pak? Yang paling saya lihat di situ adalah yaitu menggunakan media visual. Nah, media yang saya lakukan itu betul-betul membuat siswa sangat-sangat tertarik sekali, dan media yang saya lakukan juga sangat luar biasa membantu saya dalam proses pembelajaran saya. Untuk apa? Untuk memahami materi-materi yang saya sampaikan, ya. Juga memberikan kepada saya waktu yang lebih ya bagi saya untuk melakukan berbagai hal ya. Di antaranya itu membuat mereka lebih percaya diri terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya, berarti kolaborasinya dengan Pak Budi itu ini ya Pak ya, berhasil ya, untuk mendigitalkan ini ya, digitalisasi model pembelajaran saya. Bagus sekali. Sekarang mungkin kita perlu identifikasi berapa tantangan dan hambatan yang Bapak hadapi gitu. Ya, pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan memang ya saya menghadapi beberapa kesulitan. Ya, di antaranya adalah menjaga konsentrasi beberapa siswa saya selama kegiatan pembelajaran. Ada beberapa siswa saya yang masih memang sangat kesulitan ya mengikuti apa yang saya instruksikan, apa yang saya perintahkan. Ya, tetapi meskipun anak-anak itu sudah diberitahu, memang di situ mereka kesulitan untuk mengikuti instruksi yang saya lakukan. Situ poinnya. Terima kasih Pak Ramli sudah berbagi. Mari kita berpikir beberapa hal konkret atau langkah konkret untuk mengatasi tantangan itu Pak. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik dan membantu mereka mengikuti instruksi dengan lebih baik gitu Pak? Ya, mungkin pada saat saya ya melakukan pembelajaran perlu menambahkan lebih banyak aktivitas ya yang melibatkan, diantaranya adalah gerakan fisik ya. Tidak hanya satu tempat berpindah dan sebagainya, untuk membantu apa? Membantu siswa yang mungkin kesulitan dalam berkonsentrasi. Sehingga saya juga bisa ya mencoba memberikan instruksi dalam bentuk yang lebih sederhana yang dapat mudah dipahami oleh peserta didik saya, yaitu dengan menggunakan alat bantu visual ya. Dan lebih banyak lagi ya seperti tadi melibatkan fisik untuk tetap ya tidak jenuh, tidak monoton, nah, sehingga lebih tumbuh lagi semangat mereka untuk belajar. Berarti lebih memaksimalkan ice breaking gitu ya Pak? Ice breaking tadi ya. Oh iya. Itu ide yang bagus Pak. Bagaimana dengan melibatkan lebih banyak strategi pembelajaran interaktif dan kolaboratif? Apakah Bapak merasa itu bisa membantu kira-kira Pak? Ya, saya pikir ya itu akan sangat membantu saya. Saya bisa merancang aktivitasnya, terutama dengan cara mengelompokkan atau memasangkan ya siswa saya dalam kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa saling membantu ya dan belajar bersama mereka, belajar bersama. Itu yang saya lakukan. Kita lanjut ke tindak lanjutnya nih Pak Ramli ya. Kira-kira apa langkah pertama yang akan Pak Ramli ambil untuk menerapkan perubahan ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi ada langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah dengan ya saya akan merancang beberapa aktivitas fisik yang bisa dilakukan di tengah-tengah pelajaran misalkan untuk menjaga konsentrasi siswa saya. Kemudian saya akan membuat instruksi yang lebih sederhana dan menggunakan banyak ya visual aids ya. Itu yang akan saya lakukan. Oh iya, berarti
Pertama itu aktivitas fisik gitu Ya, ya, aktivitas fisik. ya, seperti ice breaking yang tadi dibicarakan sama Pak Ramli gitu ya. Pas dengan briefing saya. Terus menggunakan lebih banyak media-media visual gitu ya Pak ya. Ya. Itu langkah yang sangat baik Pak. Kapan rencana untuk memulai menerapkannya gitu Pak? Ya, saya berencana ya, itu ide, karena itu ide yang sangat bagus ya. Saya akan akan merancang aktivitas diantaranya adalah instruksi minggu inilah Pak. Ya, minggu ini dan mencoba untuk menerapkannya dalam pembelajaran mungkin minggu-minggu depan supaya bisa terlaksana dengan maksimal. Bagus sekali Pak Ram. Ya. Saya akan mendukung Pak Ramli dalam proses ini dan kita bisa bertemu lagi Ya. setelah beberapa minggu untuk mengevaluasi hasilnya Pak Ramli. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen Pak Ramli meningkatkan pembelajaran bagi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus di. Saya juga sangat berterima kasih Pak ya. Dan saya sangat menghargai dukungan dan partisipasi kita semua, terutama Bapak ya, dukungan yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan, saya mohon bimbingan dan arahan Bapak ya. Sama-sama Pak Ramli, mari kita terus bekerja sama dan selalu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang terbaik bagi peserta didik kita di sekolah ini Pak Ramli. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Ya. lagi. Saya pamit. Ya, tetap semangat Pak Ramli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.